Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana was sunnata wa ta'wil. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan secara khusus tentang kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus atau kaidah-kaidah pensucian jiwa. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya jiwa manusia itu memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Karena itu penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan jiwanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama makhluknya. Kemudian sumpah-sumpah ini ternyata ujungnya adalah tentang jiwa manusia, di mana ini menunjukkan bahwa jiwa manusia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha sampai dengan pada ayat yang ke-7 hingga ke-10, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat yang ke-7 Allah mengatakan, demi jiwa dan apa yang diperbuat oleh jiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa tersebut, baik jiwa yang buruk ataupun jiwa yang baik, jiwa yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian Allah katakan, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi orang-orang yang merusak jiwanya, orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka surat ini atau pembuka surat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian terhadap jiwa manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian jiwa yang baik, jiwa yang mulia tidak akan ridho terhadap sesuatu yang sifatnya buruk. Jiwa yang baik, jiwa yang mulia, dia akan mencari perkara-perkara yang mulia pula. Adapun sebaliknya, jiwa yang rendah, jiwa yang hina, jiwa yang murahan, maka dia akan menyukai perkara-perkara yang murahan pula. Sebagaimana kalau kita melihat lalat, yang namanya lalat, bahwa kita memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang enak, sesuatu yang baik, dia tidak akan mau. Lalat dikasih bunga, dia tidak akan mau. Namun kalau ada lalat, kita kasih kotoran, kita kasih sampah, maka akan datang. Demikian perumpamaan daripada jiwa yang buruk. Dia hanya menyukai perkara-perkara yang buruk. Adapun
jiwa yang baik, jiwa yang mulia, dia akan cenderung kepada perkara-perkara yang mulia. Seperti halnya lebah. Kalau kita lihat lebah, lebah tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Lebah akan hinggap di tempat-tempat yang bersih, di bunga, di tetumbuhan, di batu-batu yang bersih. Kenapa? Karena dia menyukai perkara-perkara yang bersih. Dan dia mengeluarkan dari perutnya makanan yang bersih, yang menyehatkan, penyembuh, obat yang berupa madu. Ini lebah. Lain halnya dengan lalat tadi. Maka jiwa manusia ya ibaratnya seperti lebah, dia menyukai perkara-perkara yang baik jika memang jiwa tersebut baik, dan jiwa yang buruk menyukai perkara-perkara yang buruk jika memang jiwa tersebut buruk, seperti halnya seekor lalat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, pensucian jiwa adalah perkara yang penting bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya, bagi orang yang ingin bersungguh-sungguh mewujudkan tujuan yang terpuji dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna li nafsika alaika haqqan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh jiwamu memiliki hak atas dirimu. Jiwa kita itu memiliki hak atas diri kita, hak yang harus kita tunaikan. Apa bentuknya? Di antara bentuknya adalah disucikan. Di antara bentuk hak jiwa kita adalah kita sucikan, kita bersihkan jiwa kita. Nah, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang kita harapkan kita keluar dari bulan ini, jiwa kita menjadi suci, menjadi bersih. Diakhiri atau ditutup dengan adanya zakatul fitri sebagai penyempurna daripada kekurangan-kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Maka hendaknya apa yang kita upayakan betul-betul membuahkan hasil. Tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar mendapati jiwa kita sebagai jiwa yang kembali suci, kembali bersih, sebagaimana yang difahami oleh masyarakat kita. Biasanya apa yang diucapkan? Ya, kembali suci, kembali fitrah, ya kembali suci lagi. Kalau sudah kembali suci, kembali bersih, maka jangan dikotori lagi. Karena sebagian orang ya begitu keluar dari Ramadan, ketika itu pula dia langsung mengotori jiwanya. Ini salah. Ini salah. Upaya yang telah dilakukan selama bulan Ramadan, dia menahan hawa nafsunya, menahan puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan perkara-perkara yang haram karena takut mengotori dirinya, mengotori jiwanya, kemudian hanya disia-siakan dengan ketika keluar dari bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa kaidah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mensucikan jiwa kita. Kalau memang kita ingin berupaya mensucikan jiwa kita terlebih selama bulan Ramadan ini. Kaidah yang pertama yaitu adalah tauhid. Kaidah pertama dalam pensucian jiwa adalah tauhid. Tauhid merupakan kunci pokok pensucian jiwa. Bagaimana itu? Tauhid adalah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di dunia ini. Sebagaimana ayat yang kita semua hafal, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tujuan lain, maka hendaknya kita segera kembali kepada tujuan yang utama ini. Allah ciptakan dunia ini untuk kita, dan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Jangan kita jadikan ibadah sebagai ajang untuk mencari dunia.
Kemudian keberadaan kita di dunia ini untuk memperbanyak kepemilikan duniawi kita. Ini salah, kebalik. Yang benar kita jadikan dunia yang ada di sekitar kita sebagai fasilitas kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid juga merupakan poros dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana kita fahami juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap nabi dan rasul, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang nabi dan rasul yang mana mereka menyerukan u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Jadi manusia diciptakan untuk beribadah. Para nabi dan rasul diutus untuk memerintahkan, untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tauhid merupakan perkara pertama, kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh manusia kalau dia ingin masuk Islam. Kalau ada orang non-muslim kok dia tertarik dengan agama Islam, maka yang pertama kali kita ajarkan kepada dia adalah apa? Tauhid. Kita fahamkan, Mas, Mbak, kalau nanti jenengan masuk Islam harus dengan fahami bahwa di dalam agama Islam tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tuhan-Tuhan yang dulu pernah Mbak atau Mas sembah itu harus ditinggalkan. Ini yang pertama kali harus kita ajarkan. Barulah kalau sudah yakin mantap syahadat. Bukan kita ajak puasa dulu, kita ajak terawehan dulu, bukan. Namun kita fahamkan tentang tauhid terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi sebab keislaman mereka menjadi baik dan menjadi kokoh. Kalau kita ingin keislaman orang yang kita islamkan itu baik dan kokoh, maka ajarkan dasar Islam yaitu tauhid. Ajarkan akidah Islam yang paling fundamental yaitu tauhid. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak ya orang-orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal tatkala diperintahkan oleh Nabi SAW pergi ke negeri Yaman, di mana negeri Yaman kala itu memeluk agama Nasrani dan Yahudi, ahlul kitab. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala." Wahai Mu'adz, engkau akan datang di negeri yang penduduknya beragama Yahudi dan Nasrani. Berani enggak Pak kira-kira kita berangkat ke tempat yang penduduknya Yahudi dan Nasrani? Pantun apa mboten? Berani enggak? Dakwah ke pelosok-pelosok Yahudi dan Nasrani. Mereka ahlul kitab. Maknanya mereka punya pegangan kehidupan bukan hanya dari dongeng leluhur, tetapi mereka punya kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Taurat dan ada Injil. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'adz kepada mereka itu adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Karena orang-orang Yahudi telah berbuat kemusyrikan. Demikian pula orang-orang Nasrani berbuat kemusyrikan. Orang Yahudi mungkin jarang di negeri kita, tapi orang Nasrani banyak. Mereka apakah beribadah kepada Allah? Jawabannya iya. Coba tanya orang Nasrani, siapa Tuhannya? Allah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah punya Tuhan selain Allah? Punya. Ini kemusyrikan. Mereka beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ingin masuk Islam, kita fahamkan. Islam agama yang benar. Dan ajaran Islam adalah Tuhan tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bunda Maria, adapun Yesus, mereka bukan Tuhan. Mereka juga bukan anak Tuhan. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk menjadi utusannya. Ini yang harus kita tanamkan kepada mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau membersihkan jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7 Allah mengatakan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Dan celaka bagi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik niku non-Islam atau Islam? Non-Islam. Celaka bagi mereka. Bagaimana sifat mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Loh, memang ada orang yang bayar zakat tapi dia kufur? Enggak ada. Maksud zakat di sini adalah pensucian jiwa, bukan zakat mengeluarkan sebagian harta, bukan. Celakalah orang-orang yang musyrik. Bagaimana sifat mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mau mensucikan jiwanya dengan mentauhidkan Allah, dengan masuk ke dalam agama Islam. Plus, di samping itu mereka juga kufur terhadap kehidupan akhirat. Ini dua hal yang penting. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mentauhidkan Allah, kita menjadi seorang muslim. Yang kedua, beriman kepada kehidupan akhirat. Karena kita jumpai sebagian orang yang mengaku Islam, layar ceprot Islam, KTP-nya Islam, nikah di KUA dengan cara Islam. Tapi dengan kehidupan akhirat tidak yakin. Tidak mau beriman terhadap kehidupan akhirat. Atau ragu-ragu, ada keraguan di dalam hatinya. Ini bahaya. Kita sebagai seorang muslim harus yakin. Bapak Ibu, selama Ramadan ini lemes berpuasa. Ngapain berpuasa? Yang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Wis ngono tok? Enggak mungkin. Ada harapan yang tersimpan. Ya, saya puasa selain menjalankan kewajiban juga pengen pahala, pengen masuk surga, pengen dihapus dosa-dosanya, pengen diselamatkan dari neraka. Ini keimanan. Ini adalah keimanan. Selain tauhid, kita juga harus mengimani adanya hari akhirat. Kalau tidak, percuma kita beramal. Ngapain kita capek-capek? Malam terawih, imamnya bacanya panjang, ora rampung-rampung, poso rasani suwe banget, hawani panas adem. Kenapa mboten? Angin, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, cuacanya enggak tentu, sehingga badannya meriang. Tanpa adanya keimanan kepada hari akhir, sia-sia, enggak ada manfaatnya. Karena itu harus kita dasari dengan keimanan kepada hari akhir. Karena itu orang yang meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini diantaranya adalah tatkala dia berpuasa dan sholat malam didasari iman dan apa? Mengharapkan pahala. Apa kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa dengan keimanan kepada Allah, keimanan terhadap kewajiban puasa, keimanan terhadap adanya surga dan neraka, dan juga balasan terhadap ibadah puasa ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi tauhid adalah kunci utama dalam pensucian jiwa. Jiwa manusia tidak akan mungkin bisa bersih, bisa suci, kecuali kalau dia senantiasa ikhlas lillahi ta'ala dalam seluruh lini kehidupannya. Apalagi dalam masalah ibadah. Dalam masalah duniawi, upayakan senantiasa bertauhid. Apalagi di dalam masalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi dan juga nabi-nabi sebelummu, kalau engkau mempersekutukan Allah, maka
akan dihapuskan amalan-amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau Nabi saja melakukan kemusyrikan, maka amalan Nabi akan dihapuskan. Apalagi kita, manusia yang bukan Nabi. Orang soleh saja berat. Kita ini Nabi bukan, seorang yang siddiq juga bukan, seorang yang syuhada atau syahid, mati syahid juga bukan. Tinggal tersisa satu, yaitu orang yang soleh. Kira-kira kita bisa jadi orang soleh atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Dan Ramadan adalah madrasah bagi kita untuk melatih diri kita supaya ketika keluar dari Ramadan menjadi orang yang soleh. Kalau kita nggak jadi orang soleh, dikhawatirkan Bapak Ibu, doa-doa kita untuk orang tua kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang Allah terima untuk orang tua adalah doanya anak yang soleh. Kalau kita nggak jadi anak soleh, nggak diterima doanya. Makanya kita berupaya, berusaha untuk jadi orang yang soleh. Terus dan terus berusaha. Terjatuh dalam kemaksiatan, bangkit lagi, kembali lagi ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Kenapa? Karena kemusyrikan itu pelakunya jiwanya berarti sudah kotor, sudah rusak. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampurkan keimanannya tersebut dengan kezaliman, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Orang yang beriman dan keimanannya ini tidak dicampuri dengan kezaliman. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, dulu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain? Semua pasti pernah berbuat zalim. Sinten Pak Bu di antara kita yang nggak pernah zalim? Angkat tangan coba. Saya belas nggak pernah berbuat zalim. Kepada diri saya, saya tunaikan hak diri saya. Kepada orang tua saya ngabekti pol-polan. Kepada teman-teman saya, hati-hati, saya nggak pernah berbuat zalim. Nggak ada. Pasti setiap orang pernah berbuat zalim. Allah katakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan kezaliman di dalam keimanannya, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Keamanan di akhirat kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk ketika di dunia. Ternyata kezaliman yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Orang yang beriman dan dia tidak campuri keimanan itu dengan kemusyrikan. Dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya bersih, jiwanya bersih. Kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan, wajar manusiawi. Wajar manusia terjatuh dalam kemaksiatan. Setelah itu dia bertaubat, kembali lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba dia mengikhlaskan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikhlaskan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan menjadi bersih. Maka ini adalah kaidah yang pertama, kalau orang ingin membersihkan jiwanya, maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hilangkan dari hatinya penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu harus dihilangkan. Semuanya adalah lillahi taala, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholat, ketika kita sholat di antara doa istiftah yang kita baca apa? Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah lillahi ta'ala, rabbul alamin. Ini adalah tauhid yang kita ikrarkan setiap kita sholat. Jangan sampai setelah kita salam, kita kembali memiliki ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sholat kita sudah benar, maka setelah salam kita harus bertahan, harus berpegang. Jangan sampai kita kemudian bergantung, memiliki kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua agar kita bisa mensucikan jiwa kita adalah doa. Doa adalah kunci pensucian jiwa. Doa adalah kunci pensucian jiwa. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a." Kata Nabi, tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Bahkan Nabi mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Orang yang beribadah, hakikatnya dia sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah salat kita, ketika salat kita hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah jagalah aku, lindungi aku. Ya Allah, tadi aku ketemu dengan lawanku, musuhku, orang yang pernah menyimpan dendam kepadaku. Kemudian kita sholat, kita menenangkan jiwa kita. Seakan-akan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan-permohonan tersebut. Hakikat seluruh ibadah adalah doa. Seluruh ibadah adalah doa. Permohonan kepada Allah supaya Allah menerima ibadah yang sedang ditunaikan tersebut. Orang sedang membayar zakat. Dia sedang berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah zakat ini. Ada Pak, Bu, orang yang bayar zakat, nyembelih korban sapi satu utuh, sembelih sendiri, kemudian dia tidak peduli. Rapopo lah orang diterima, sing penting wes korban. Ada yang semacam itu? Tidak ada. Semua orang yang melakukan amal ibadah pasti berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa ini adalah perkara yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah mengilhamkan kepada kita jiwa yang baik, yaitu adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Ini adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran surat Asy-Syams yang telah kita baca. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah memberikan wasiat kepada seorang muridnya. Beliau mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci pembuka seluruh kebaikan. Kalau kita menginginkan kebaikan, maka kunci pembukanya adalah dengan doa. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza alhamtu atau fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar, sungguh aku tidak pernah peduli tentang kapan doa yang aku panjatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar kalau berdoa, dia fokus berdoa saja. Dia penuhi syarat-syarat terkabulnya doa, dia penuhi atau dia berusaha menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Dan Umar tidak peduli mau dikabulkan segera
atau ditunda, Umar tidak peduli. Yang penting apa kata Umar? Yang penting bagiku adalah bagaimana aku dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Umar, apabila aku diberikan ilham oleh Allah untuk senantiasa bisa berdoa, maka yang namanya ijabah itu pasti mengikuti. Ijabah doa itu Bapak Ibu pasti mengikuti. Orang yang berdoa nggak akan mungkin Allah akan tolak, nggak akan mungkin Allah akan sia-siakan. Sebagaimana yang Nabi katakan, orang yang berdoa akan diberikan 3 hal. Yang pertama langsung diijabai. Langsung diijabai apa yang diinginkan tersebut. Yang kedua, akan dipalingkan dari musibah yang semisal. Ada orang yang berdoa, tapi nggak pernah dikabulkan. Tapi hidupnya selamat terus, nyaman terus. Ada orang yang semacam ini. Doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah tahu kalau dikabulkan dia malah sombong. Mungkin Allah tahu ini terlalu tinggi level objek doa yang dia panjatkan, yang dia minta. Makanya Allah tidak kabulkan. Makanya Allah gantikan dengan keselamatan yang senantiasa menyertai. Dan yang ketiga yaitu Allah akhirkan kelak di akhirat. Allah jadikan sebagai simpanan. Sudah doa terus, tapi nggak pernah terkabul. Yang ada justru malah kena musibah terus. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah ingin mengangkat si hamba ini dengan terus berdoa. Doa kan ibadah. Allah ingin hamba ini terus beribadah dengan berdoa tadi. Dan Allah ingin angkat derajatnya pula dengan ditimpakan musibah. Sehingga dia terus bersabar. Sehingga di akhirat ternyata dia levelnya tinggi dibandingkan orang-orang yang biasa. Ini ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Mutarrif bin Syikhir. Dia mengatakan, saya pernah merenung apakah pokok segala kebaikan. Ternyata kebaikan itu ada banyak. Jadi di dalam agama Islam banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan. Bukan hanya banyak sekali, seluruh ajaran Islam adalah kebaikan. Sebenarnya dia ingin memprioritaskan manakah amalan-amalan yang harus saya dahulukan. Kita dalam sehari Pak, kita dihadapkan dengan amalan-amalan. Misalkan di jam 7 pagi, mana yang lebih utama bagi kita sebelum kita berangkat kerja? Kita sholat duha 2 rakaat atau kita membaca Al-Quran 1 juz atau apa? Nah, kita bisa memprioritaskan mana yang cocok untuk diri kita. Ternyata semuanya baik. Betul atau tidak? Semuanya baik. Di hari-hari selain Ramadan misalkan, di hari Seninnya, kita mau berpuasa. Kita mau juga misalkan sedekah, kita mau ini, mau itu. Semuanya kebaikan. Kata Mutarrif bin Syikhir, saya jumpai ternyata di dalam Islam kebaikan itu sangat banyak. Dan hal itu mencakup sholat, puasa, dan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata, kata dia, saya tidak mampu untuk melakukan itu semua. Kecuali jika saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah memberikan taufik, memberikan kemudahan kepadamu untuk memohon kepada Allah, maka ternyata itulah pokok dari kebaikan. Maksudnya seperti ini. Terkadang seseorang ingin melakukan ibadah tertentu namun dia tidak mampu. Ternyata kuncinya ada pada doa. Kuncinya ada pada doa. Kita ingin kuat sholat tarawih, kita buka banyak makannya. Ternyata nggak mampu sholat. Berarti makan ini bukan menjadi sebab kuatnya seseorang sholat malam atau sholat tarawih. Ternyata kuncinya adalah doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masalah tazkiyatun nufus, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yuk coba kita baca doa ini secara bersama-sama.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan, sucikanlah diriku, karena Engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaga diriku ini atau jiwaku ini. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor 2722. Jadi doanya ini valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Siapa sudah hafal? Dapat hadiah langsung. Doa ini hendaknya senantiasa kita baca supaya Allah memberikan ilham kepada kita untuk terus dan terus membersihkan, mensucikan jiwa kita, memperbaiki jiwa kita. Seperti yang tadi kita katakan, tidak mungkin kita bisa lepas sama sekali dari kemaksiatan. Kita berusaha istiqomah, kepleset, jatuh, kecemplung maksiat, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, alhamdulillah, istiqomah lagi, kepleset lagi. Seperti itu kehidupan kita. Dan kuncinya diantaranya adalah dengan berdoa supaya Allah berikan keistiqomahan. Satu doa lagi yang Nabi SAW ajarkan, dan ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan saya yakin banyak yang sudah hafal, yaitu doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Coba kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang belum hafal? Belum hafal? Coba sekali lagi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini Bapak Ibu sering sekali dibaca oleh Nabi ketika sujud dan ketika setelah tasyahud, sebelum salam. Sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala seorang hamba dia memfokuskan hatinya, dia jujur dengan kebutuhan dan kekurangannya, kemudian rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala menguat, dan dia tidak terburu-buru memohon dikabulkan doanya, kemudian dia mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita berada di waktu tersebut, waktu yang mustajab, maka hendaknya kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.